Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi, pastikan ya kamu menonton semua bagiannya secara berurutan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih mencari lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi. Lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi ada tiga tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, conference paper, peer review article. Nah, Undip sendiri ini telah melanggar 10 jurnal yang bisa kamu pakai untuk mencari informasi yang kamu butuhkan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara menggunakan portal jurnal menggunakan akun SSO Undip. Yang pertama tentunya yang harus kita lakukan adalah login ke akun SSO. Oke, kita langsung masuk, dan kalau misal ada iklan seperti ini, kita bisa langsung skip ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah dan kita lihat di sini ada jurnal yang dilangan Undip. Kita bisa klik jurnal ini. Nah, kurang lebih ada 10 jurnal ya yang telah dilangan Undip. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara menggunakan portal jurnal ProQuest. Sebenarnya ProQuest ini bukanlah jurnal, melainkan basis data yang menyediakan akses ke jutaan jurnal elektronik, buku, koran, video, dan sumber informasi lainnya. Biasanya dilangan oleh perpustakaan untuk membantu peneliti, dosen, dan mahasiswa menemukan referensi penelitian dengan mudah. Pengguna dapat mencari informasi dengan kata kunci dan ProQuest akan menampilkan hasil dari berbagai sumber. Pengguna kemudian dapat mengakses jurnal elektronik secara langsung, membaca buku elektronik, atau menonton video yang relevan dengan penelitian mereka. Dalam proses temu balik informasi, atau biasa disebut dengan information retrieval, ada dua tipe cara yang biasa digunakan, yaitu browse dan search. Apa sih perbedaan keduanya? Browse itu merupakan kegiatan di mana seseorang belum memiliki keyword, sehingga ia masih harus mengeksplor di suatu search engine seperti Google. Nah, berbeda nih dengan search. Search artinya seseorang tersebut sudah memiliki keyword yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Search juga masih terbagi menjadi dua tipe, yaitu basic search dan advanced search. Apa sih bedanya antara kedua tipe search tersebut? Nah, untuk penjelasannya, kita langsung aja jelaskan melalui video berikut ini. Sebelum masuk ke tutorial, kegiatan berikutnya adalah biasanya dilakukan ketika melakukan pencarian. Yang pertama, refine result atau hasil yang tersaring ketika memasukkan kata kunci. Yang kedua, kita bisa nih seleksi informasi. Dan yang ketiga, actionable result and download. Dan yang terakhir, organize result. Kita lanjut ke tutorial ya. Pertama, kita sudah memiliki judul, yakni biogas limbah peternakan yang menjadi sumber energi alternatif. Dengan itu pula, kita mengambil dua kata kunci utama, yakni limbah peternakan dan sumber energi alternatif. Kedua kata kunci tersebut dikembangkan menjadi beberapa kata kunci lagi, dan kita bisa menyusunnya pada table query. Tabel seperti yang ada di modul 1. Pilihan kata kunci yang ada di table query bisa teman-teman jadikan pilihan dalam proses penelusuran informasi kamu loh. Sekarang kita bisa buka ya jurnal ProQuest. Selanjutnya masukkan kata kunci yang teman-teman pilih.
Di sini kami memilih kata kunci manner. Kita masukkan ya. Manner dan energi ramah lingkungan. Di sini kita menggunakan Boolean search and. Nah, apa sih Boolean search itu? Boolean search itu terbagi menjadi beberapa loh. Ada and, or, not, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan memasukkan kata kunci tersebut ke search box manner dan and. Kita menggunakan Boolean ya. Energi ramah lingkungan. Kita langsung klik enter aja. Nah, dari kata kunci tersebut bisa kita lihat ya di sini terdapat 37 result atau 37 hasil dari kata kunci yang kita gunakan, yaitu manner dan energi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kamu bisa memilih nih salah satu atau beberapa jurnal yang menurut kamu sesuai dengan judul penelitian kamu di sini. Untuk memastikan bahwa jurnal tersebut sesuai dengan kebutuhan kamu bisa membaca abstraknya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat abstrak dari sini. Kita bisa klik judulnya, kemudian akan muncul artikel seperti ini. Nah, kita bisa lihat abstrak. Dari abstrak ini, kita bisa tahu bahwa jurnal ini tuh cocok nggak sih untuk penelitian kita? Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apabila kamu menginginkan sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan fitur Advanced Search yang ada di bagian kiri. Kita lihat ya. Nah, bagian kiri ini adalah Advanced Search. Advanced Search ini berguna untuk spesifikasi jurnal yang akan kalian cari. Nah, sekarang kita ambil contoh, yaitu kita akan mencari jurnal yang dari 2020 sampai 2024. Oke, kita bisa cari di sini Costume Date Range dari 2020 sampai 2024. Nah, setelah kita menggunakan Advanced Search, tentu hasil yang kita dapat itu lebih spesifik. Ada 16 result di sini. Dari yang tadinya 37 menjadi 16 hasil, 16 result. Nah, kita di sini saya sendiri memilih jurnal yang berjudul Biogas as Methane Mitigation Based on Direct Cattle Waste Management. Kita bisa klik ya teman-teman. Nah, dalam abstrak ini kita bisa lihat abstraknya, kita zoom. Kita bisa lihat di full text PDF. Nah, abstrak ini tuh menjelaskan bagaimana sih potensi biogas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kotoran sapi perah. Biogas menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Selain itu juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian yang kami lihat dari jurnal ini, itu bertujuan untuk mengembangkan persamaan sederhana untuk memprediksi emisi metana dan nilai tambah biogas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan biogas untuk pengolahan kotoran sapi perah adalah cara yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghasilkan energi alternatif. Karena menurut saya sudah sesuai dengan jurnal juga open access, maka langkah selanjutnya adalah mendownload jurnal tersebut. Apabila kamu ingin mencari literatur lain, kamu bisa memasukkan alternatif kata kunci lain dari tabel query. Nah, sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu mendownload. Download
jurnal yang telah kita pilih. Oke, sudah terdownload ya. Nah, langkah terakhir dari keseluruhan tutorial ini adalah organisasi informasi. Pada tahap ini, teman-teman bisa melakukan proses pengolahan informasi. Bagaimana sih caranya? Tentu kita bertanya-tanya dong. Nah, di sini saya jelaskan. Teman-teman bisa merename file yang telah di-download tadi. Kita sudah download file tadi di download. Nah, ini file yang tadi kita download, kita merename. Kita rename jadi misal tugas literasi informasi. Nah, dengan cara seperti ini, tentu kita akan mudah dalam temu balik informasi atau yang biasa kita sebut information retrieval. Nah, teman-teman, segitu dulu ya penjelasan mengenai strategi dan lokasi penelusuran informasi. Perlu diingat nih bahwa video ini tuh merupakan satu tahapan dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Maka dari itu, pastikan ya kamu menonton video selanjutnya, yaitu yang berisi tentang evaluasi informasi. See you next video.